Coba perhatikan saudara, bagaimana bangsa Israel dikasih begitu banyak instruksi. Untuk apa? Mengingat, artinya apa? Mengingat apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Dan roti tak beragi berbicara tentang kemurnian. Hidup yang tidak lagi sama dengan culture Mesir. Hidup yang tidak ada kecemaran dari culture Mesir. Nah, ini apa aplikasinya dalam hidup kita? Itulah sebabnya saudara. Kenapa? Setiap minggu Injil diberitakan di Gibeon Church. Gereja ini adalah Gospel Center Church. Gereja ini bukan berbicara tentang supaya saudara jadi better, tetapi saudara semakin lihat kepada Kristus. Setiap minggu saudara pasti akan melihat bahwa ada pemberitaan salib. Setiap minggu saudara akan diingatkan akan karya Kristus. Untuk apa? Saudara ingat bahwa hidup kita dulu di bawah perbudakan dosa, tetapi sekarang kita mempunyai culture yang baru. Sarana-sarana rohani itu adalah sarana, bukan tolak ukur. Berapa jam saudara berdoa, berapa banyak saudara baca Alkitab, itu bukan tolak ukur kerohanian saudara, tetapi itu adalah sarana untuk kita mengenal Tuhan, supaya kita ingat bahwa hidup kita ini bukan milik kita. Hidup kita ini sudah ditebus dari perbudakan dosa. Saya berdoa supaya saudara sadar bahwa saudara semua adalah umat kepunyaan Tuhan. Kristus adalah gambaran Musa yang sempurna, merupakan puncak penggenapan janji penebusan Allah atas umatnya. Kalau bangsa Israel dilepaskan dari belenggu Mesir untuk keluar dan masuk ke tanah perjanjian, maka saudara dan saya yang merupakan Israel yang baru, yaitu gereja, dilepaskan dari belenggu dosa untuk dibawa kepada tanah perjanjian kita. Hidup yang baru yang nanti akhirnya kita akan masuk ke dalam langit baru, bumi baru, di dalam restoration. Saudara masih ingat? Begitu bangsa Israel keluar dari Mesir, ada tuntunan Tuhan dalam bentuk awan dan api. Kemudian waktu bangsa Israel melewati Laut Merah, mereka ada di bawah laut dan akhirnya keluar dari laut. Tuntunan Allah atas bangsa Israel adalah bentuknya tiang awan dan tiang api. Tetapi tahukah saudara, ada sesuatu yang lebih besar yang sudah diberikan buat saudara dan saya. Bukan lagi tiang awan dan tiang api, tetapi Roh Kudus, the indwelling power of the Holy Spirit inside of us. Dia menjadi penuntun, penolong, penghibur. Kita tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena Roh Kudus sekarang tinggal di dalam kita. Hidup kita selalu didampingi oleh Roh Kudus. Dan yang kedua dikatakan apa? Lewat laut ini berbicara tentang apa? Waktu saudara pertama kali saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang diselamatkan, langkah iman pertama apa? Saudara dibaptis. Waktu saudara dibaptis, kalau di Gibeon saudara dibaptis, saudara dimasukkan di dalam air. Waktu saudara ada di bawah air, seperti bangsa Israel lewat di dalam Laut Merah itu. Wow, itu menunjukkan apa? Saudara bersekutu dengan kematian Kristus. Barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Kenapa? Yang lama sudah mati, sudah ditanggung. Tubuh dosa kita bersama-sama dengan Kristus sudah dikuburkan. Dan waktu kamu keluar dari air, wow, kamu menerima kuasa kebangkitan Kristus. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu tidak lagi di luar, tetapi itu tinggal di dalam kita. Di tengah-tengah wabah ini, apa yang aku harus lakukan untuk supaya dampak wabah ini tidak berkesinambungan? Saya rasa pertanyaan itu bukan cuma hanya pertanyaan sebagian, tapi di masa-masa ini semua orang bertanya, kapan Tuhan wabah ini berakhir? Kapan lockdown ini berakhir? Kapan penderitaan ini berakhir? Kalau Anda berdoa seperti ini, saya mau kasih tahu kepada saudara. Saudara akan terus tanya sama Tuhan, why? Tadi saya di depan khotbah saya udah bilang, stop asking why. Karena kalau saudara tanya why, mungkin saudara ngeliat salib. Ya, aku tahu salib. Ya, Tuhan sudah nyelamatin aku, tahu. Ya, udah tahu. Ya, Tuhan sudah mati terus sudah bangkit, tahu. Ya, udah tahu. Oke. Aku udah selamat. Lah sekarang aku ini banyak masalah. Apa yang aku harus lakukan untuk keluar dari masalah ini? Sehingga saudara gak fokus lagi terhadap salib. Apa yang Yesus sudah lakukan atau Tuhan sudah selesaikan. Tetapi saudara fokusnya sama apa? Apa yang aku harus lakukan untuk keluar dari masalah ini? Stop doing that. Please stop doing that. Kenapa? Karena Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan tahu kamu harus melalui ini semua. Daripada saudara ini ngomel dan tanya sama Tuhan, why? Saudara berserah sama Tuhan. Saudara tanya sama Tuhan, apa Tuhan yang mau kau sampaikan kepadaku? Berhala apa yang Tuhan mau tunjukkan yang selama ini menyiksa kamu? Pertobatan yang mana? Reflect. Saudara lihat tadi 3 poin. Tuhan bawa kita keluar dari kegelapan untuk menjadi umat yang dikhususkan baginya dan mengingat kebaikannya. Untuk apa? Menjadi umat yang percaya kepada tuntunan dan kesetiaannya. Untuk menjadi umat yang bergantung kepada perlindungan dan kedaulatannya. Ini semua mengarah kepada Tuhan. Karena ini hidup kita semua bukan tentang kita, tetapi tentang Tuhan. Tujuan dari hidup manusia itu, mengapa kita diciptakan, adalah untuk memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selama-lamanya. Apa yang Tuhan mau sampaikan kepada saudara? Kalau kita tidak setia,
ia tetap setia. Sebab tak dapat ia bertentangan dengan dirinya sendiri. Amin, saudara.